Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velasia Devi Maharani dari D3 Administrasi Keuangan dengan NIM 200803102046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal Ventura dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Ada 3 submateri yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, kegiatan yang terjadi di modal Ventura. Yang kedua yaitu tujuan modal Ventura. Dan yang terakhir yaitu manfaat modal Ventura. Saya akan menjelaskan materi subbab pertama tentang kegiatan apa saja yang ada dalam modal Ventura. Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan, kegiatan yang dapat dilakukan dalam modal Ventura dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha adalah untuk yang pertama, mengembangkan suatu penemuan baru. Yang kedua, mengembangkan perusahaan yang pada tahap awalnya mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan yang sedang berada pada tahap pengembangan. Yang kelima, mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa. Yang keenam, mengembangkan berbagai pembangunan, teknologi baru, dan alih teknologi. Yang ketujuh, membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Ada beberapa pemikiran dari para ahli mengenai kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal Ventura. Pemikiran pertama dikatakan oleh Hafidh Harif, yaitu mengemukakan bahwa ada beberapa kegiatan yang dapat dimasuki oleh perusahaan modal Ventura. Yang pertama, perusahaan yang bergerak dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat di masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, namun karena beberapa keterbatasannya belum bisa menghimpun dana melalui pasar modal maupun melakukan pinjaman dari bank. Yang ketiga, perusahaan yang telah memiliki pangsa pasar yang baik, namun perlu mengganti fasilitas produksi agar lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru yang dapat dilempar ke pasar. Yang kelima, perusahaan yang ingin melakukan restrukturasi utang-utangnya yang posisinya sudah sangat mengganggu tingkat perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemikiran dari Handowo Dipo, mengemukakan bahwa suatu perusahaan akan memiliki kemungkinan terbaik untuk memperoleh modal Ventura jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki teknologi, produk, ciri, atau merek yang sulit ditiru atau disaingi. Yang kedua, memiliki potensi pertumbuhan penjualan jangka panjang yang tinggi dan kontinu. Yang ketiga, memiliki potensi laba bersih per tahun sekitar 30% dari nilai investasi atau lebih. Yang keempat, memiliki potensi keberhasilan jelas. Yang kelima, bersedia dijadikan perusahaan publik demerger dengan perusahaan lain atau dijual. Yang keenam, terakhir, keberhasilan bisa dicapai dalam periode yang tidak lebih dari 10 tahunan. Untuk subbab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari modal Ventura. Modal Ventura merupakan suatu investasi yang bentuknya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau pasangan usaha invest company dalam jangka waktu tertentu. Dana investasi dari investor dikelola oleh dana Ventura, di mana para investor tersebut sudah mengetahui bahwa perusahaan yang dibiayai
memiliki resiko yang tinggi dan tidak memenuhi syarat standar perusahaan terbuka untuk mendapatkan modal pinjaman dari perbankan. Di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, modal ventura memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM dengan mengupayakan bantuan secara finansial tanpa mengabaikan kaidah perusahaan yang sehat. Yang kedua, membantu meningkatkan angka pertumbuhan UMKM dengan mengupayakan modal saham dan memberikan jaminan dalam jangka panjang dan menengah, serta membantu usaha kecil dalam peningkatan keahlian juga manajemen. Yang ketiga, yaitu membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar dapat bertumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan. Yang keempat, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan tidak mempunyai jaminan material, sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya penyertaan dari modal ventura, dapat membantu menghadapi kesulitan dalam keuangan. Selanjutnya, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas dan membantu mendirikan perusahaan baru di mana tingkat resiko kerugiannya sangat besar. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri, mendorong pengembangan proyek research dan development, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi, serta membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Itulah beberapa dari tujuan modal ventura. Untuk materi subbab terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari modal ventura. Di Indonesia, mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 1988, perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru. Yang kedua, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Yang keempat, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Yang kelima, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. Yang keenam, membantu pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan ahli teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketujuh, membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Selain itu, jenis pembiayaan untuk modal ventura pun juga terdiri dari berbagai macam hal, yaitu antara lain yang pertama yaitu equity financing adalah jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari saham milik perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, yaitu semi-equity financial, yaitu merupakan jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan. Yang terakhir, bagi hasil, merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT, namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua pihak saling menguntungkan.
Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang merupakan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh model ventura ini kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum dapat memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suatu suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Itulah beberapa submateri yang sudah saya jelaskan mengenai modal ventura. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi yang melihatnya.